Cerita Sedih. Halo. Wadah. Pegang tangan saya, Mbak. Pegang tangan saya. Apa saya bilang? Apa saya bilang? Jeda. Saya nggak bisa edit. Saya nggak punya editor. Cerita Sedih. Hai Cindelicious. Apa kabar? Welcome to Cerita Sedih. Ketemu lagi kita dong. Saatnya kita membacakan cerita-cerita unik dari para Cindelicious di luaran sana. Cerita bersama, dengarkan bersama, dan kita judge bersama. Anyway, Cindelicious, saya senang sekali membaca komen-komentar kamu. Lucu-lucu, Cindelicious. Ada yang diskusi tentang cerita, ada yang salfok sama kecantikan saya, ada yang memang bodoh aja. Tapi ada satu komen yang mengganjal pikiran saya. Katanya, kok Bu Cindy gak pernah ganti baju? Ada loh Mbak, teknologi yang namanya mesin cuci. Saya nggak tahu sudah sampai di daerah kamu atau belum itu teknologi namanya mesin cuci ya. Tapi ada loh Mbak, di kota-kota besar yang namanya mesin cuci. Jadi kita bisa pakai baju ini terus-menerus berulang kali. Emosi ya kadang-kadang. Tapi tenang Cindelicious, saya tetap cinta sama kamu. Apalagi kalau kamu share video saya ke seluruh acara Jakarta Indonesia. Ya sudah, without further ado, langsung saja kali ya kita bacakan cerita pertama. Kak Cindy mau curhat dong, tapi maaf agak panjang. Karena ini kisah nyata aku. Sebentar, Cindelicious. Di situ dia. Sebentar ya. Nah, jadi saya dulu berteman baik dengan 3 teman sekantor. Satu ini wanita dengan agama A, satu laki-laki dengan agama B, dan kami bertiga dekat. Kebetulan saya juga agama B, Cindy. Wanita dengan agama A dan laki-laki dengan agama B ini memiliki hubungan pacaran beda agama, Cindy. Usia mereka bertaut 8 tahun. Singkat cerita, jadi si cewek sering curhat ke saya dan yang cowok juga curhat ke saya. Apapun curhatannya, demi menjaga pertemanan saya dengan yang cewek, tetap saya sampaikan. Apapun itu, asalkan saya tetap menghargai si cewek. Jadi, dia ceritanya menampung curhatan dari si A dan si B yang beda agama ini ya. Jadi, satu ketika, sesuai kesepakatan mereka, jika tidak ada ujungnya, mereka akan berakhir di akhir tahun ini. Semua itu juga dicurhatkan mereka berdua kepada saya. Dan hal yang membuat saya tidak habis pikir, lelaki ini ingin melanjutkan hubungan dengan saya. Alasannya karena kami seiman. Tentu saya siap dong, Cindy, dengan kejadian ini. Karena di satu sisi, saya berteman dekat dengan cewek beragama A ini, Cindy. Saya ingatkan si cowok, kalau saya ini teman dekat si cewek. Tapi dia juga mengingatkan saya, kalau semua sudah sesuai dengan kesepakatan. Kalau di akhir tahun mereka akan berpisah jika tidak ada ujungnya. Karena pacaran beda agama, Cindelicious. Tapi nggak sama kamu juga. Kamu kan sahabatan sama... Kita baca ya. Demi menjaga pertemanan saya dengan si cewek, saya dengan berani memberitahukan screenshot chat si cowok itu. Semua saya lakukan demi si cewek. Bagus, Mbak. Integritas, Mbak. Integritas. Tapi respon darinya justru tidak menghargai saya, Cindy. Dia tantrum dan menyebut saya pelakor. Lah, kalian kan belum menikah juga.
Padahal tanggung jawab saya sebagai teman dekat sudah saya lakukan. Seandainya tidak saya beritahukan, barulah berhak dijuluki dengan kata-kata itu. Lagian pelakor kan perebut laki orang. Itu kamu belum menikah. Gimana mau jadi pelakor? Saya kan cuma pecator. Perebut pacar orang. Belum naik jadi pelakor. Ya, tapi saran saya di pertengahan cerita ini, jangan diambil lah. Maksudnya jangan mau sama si cowok. Perbuatan kamu sudah benar, ngasih tahu teman cewek kamu ya. Itu supaya juga kayak kalian tuh adem ayem. Girls power gitu loh. Cewek mendukung cewek. Ini cowoknya nih yang kurang ajar menurut saya ya. Jadinya Cindy, hubungan mereka berakhir. Dan si cowok meyakinkan saya bahwa dia memang ingin serius dengan saya. Dan ingin menikahi saya. Karena dia sudah kenal baik dengan saya. Sebagaimana satu kerjaan dengan saya. Begitupun saya sudah kenal baik dengan dia. Apakah kamu ambil? Dia ingin bertanggung jawab dengan semua yang sudah terjadi, Cindy. Sementara itu, saya sudah sakit hati karena nama saya sudah tercemar di pertemanan kantor. Sudah hancur karena kejadian ini, saya dikatain pelakor. Ditambah, kami bertiga itu satu kerjaan yang sama, Cindy. Dan saya merasa tidak enak dengan si cewek. Jika saya menerima si cowok, bagaimana nanti perasaan teman cewek saya? Ya sakit lah mbak kalau begitu ceritanya. Di satu sisi, orang tua saya malah setuju jika si cowok berniat meninggalkan si cewek karena alasan agama dan memilih saya yang seiman ini, Cindy. Ibarat sudah seperti buah si malakama. Akhirnya apa nih? Akhirnya apa, Cindy Lisius? Akhirnya saya menerima si cowok karena mengikuti kata orang tua saya. Ibaratnya saya menyelamatkan si cowok seiman ini, Cindy. Dan alasannya karena si cewek tidak menghargai saya. Memfitnah saya ke teman-teman orang sekantor. Padahal kan cowoknya yang mau sama saya. Otomatis semuanya percaya. Karena sikapnya yang selama ini lugu dan soft spoken sama dia, Cindy. Tidak berangsur lama, hal yang saya khawatirkan pun terjadi, Cindy. Si cewek berusaha caper dengan mempercantik dirinya, mencoba merebut cowok itu kembali. Saya mendengar dari teman satu kerjaan saya, mereka masih pergi berboncengan, Cindy, bersama-sama karena alasan satu teman kerjaan kami yang ada meninggal dunia. Dan teman saya melihat mereka masih bercanda gitu, Cindy. Padahal kan saat itu dia sudah mengenalkan saya dengan keluarganya, Cindy. Sudah menabung untuk menikah juga kami, Cindy. Awalnya saya tidak percaya dengan cerita itu. Sampai Tuhan menunjukkan kepada saya, Cindy. Di depan mata kepala saya sendiri, Cindy. Kalau si cowok ini memang belum move on dari si cewek itu, Cindy. Dan masih banyak bukti lainnya deh pokoknya, Cindy. Kalau si cowok ini selama ini menjadikan saya cuma pelampiasan aja, Cindy. Dengan tegas akhirnya saya langsung akhiri hubungan ini, Cindy. Dan saya kembalikan uang tabungan nikah kami. Kenapa kamu kembalikan? Kenapa kamu kembalikan? Ambil pura-pura lupa, pura-pura amnesia. Ambil. Kamu yang dipermainkan loh di sini. Ya itu uang pelipur lara kamu lah. Gimana sih si Delicious satu ini? Akhirnya cewek dengan agama A ini merasa senang dan memvonis saya kena karma atas apa yang telah saya perbuat, Cindy. Dan mereka akhirnya kembali menjalin jalinan kasih beda agama. Tetapi saya tidak takut sama sekali dan merasa lega karena bebas. Saya juga melakukan semua itu karena agama. Dan saya tidak takut karena saya bukan pelakor, Cindy. Saya percaya kalau orang terzolimi itu, doanya akan dikabulkan tanpa perantara. Gak sampai 1 tahun dari kejadian itu, si cewek dipecat, Cindy.
karena dia korupsi 16 juta. Tim IT kantor rela jauh-jauh datang ke kota saya untuk menginterogasinya Cindy. Mengarang bebas lah si cewek soft spoken ini. Tapi tidak ada gunanya karena semua datanya sudah di-track jauh-jauh hari. Khususnya buat dia dan pasangannya itu. Mereka berdua korupsi. Sejak kejadian itu, semua teman saya kembali baik kepada saya. Nama baik saya pun seakan kembali lagi, Cindy. Dan syukurnya, sebentar lagi saya akan bertunangan, Cindy. Sementara saat ini mereka berdua malah tambah mengumbar-ngumbar kemesraan dan kayak nggak kenal rasa malu gitu, Cindy. Pertanyaan saya untuk Cindylicious, apakah di posisi saya ini memang bersalah? Dan apakah benar yang dikatakan cewek itu kalau saya ini memang kena karma? Jujur, dalam hati saya ini, dengan kejadian ini, saya merasa dijebak. Padahal saya melakukan semuanya demi agama, Kak Cindy. Tolong dong julid ke saya kalau saya salah, biar saya korupsi. Biar saya koreksi. Menurut saya ini ya, dan juga teman-teman Cindylicious mungkin ada yang sependapat sama saya. Bukan dibilang salah juga enggak, dibilang benar juga enggak ya. Kayak despite ya, kesampingkan dulu agama tadi ya. Kalau kita berpacaran dengan mantan sahabat kita, itu kayaknya kurang sopan gak sih? Iya kan? Tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah keluar sama dia. Kalau urusan dosa dan agama-agama itu biarkan mereka sendiri yang menjalaninya ya. Syukurnya sekarang kamu sudah bertunangan sama yang baru. Tapi saya masih kesel. Kamu kembalikan uang nikahnya. Sebel. Pesan moralnya apa sih, Cindylicious? Jangan pacaran sama mantan pacar sahabat kamu kalau memang mereka belum kelar sepenuhnya 100%. Karena apa? Kita tuh malu jadinya. Udah dituduh-tuduh pelakor, persahabatannya dihancur. Kayak kalau mereka balikan lagi, kita yang diomongin kan? Tapi terserah sih hidup-hidup kamu. Lanjut gak sih? Cerita kedua. Aku mau curhat dong, Bli. Jadi seminggu kemarin aku dikabarkan sama Pak Le aku. Pak Le itu adalah adik kandung dari bokap, sebut saja paman atau om. Dia sama saudara-saudara dari pihak papa doyan banget dan hobi banget repotin dan gangguin dan riwehin papa aku, Cindy. Dari dulu selalu pinjam duit, pinjam motor, pinjam emas-masannya yang aslinya dijual-jual gitu loh, Cindy. Terus kemarin minggu ngasih info lewat WhatsApp kalau anaknya mau lamaran. Kebayang gak, Cindy? Mereka bakal ngerepotin papa aku kayak gimana? Kenapa serak? Perlu minum mungkin ya. Agak sedikit serak-serak fals gitu. Fals. Sudah benar, Cindylicious. Lanjut. Aneh kan, Cindy? Hidupnya suka ngerepotin, ini anaknya mau lamaran. Duit kagak punya, gak kaya sama sekali juga. Pasti bakal ngerepotin, Cindy. Gini ya, saudara-saudara lo tuh gak semuanya kaya, gak semuanya beruang. Dan meskipun kaya, duit kagak langsung turun dari langit, gak betik dari pohon atau dari ingus. Tahu gak? Aku itu sampai astagfirullah, Cindy, suabah banget. Kenapa sih harus ada sebutan saudara yang kayak begitu? Please ya, jangan normalisasi seperti itu. Saudara itu jangan seenaknya sama saudara yang lain. Mereka itu ngadain lamaran yang dihitung jarak ke rumah papan itu ada 2 jaman, Cindy. Belum lagi bensin, gak bayar sama sekali. Mau lamaran loh ini. Ini ketikannya kacau balau karena kayaknya lagi emotion ya. Lagi emotion dia ya.
Aku kesel banget loh, Bli. Keluarga dari pihak papaku itu suka banget nyusahin aku. Ini ketikannya kayak begitu ya, Cindelicious. Dari zaman aku masih bocil, masih SD, sampai sekarang pun aku inget banget loh. Papaku ini sudah 3 kali kecelakaan gara-gara nurutin saudara-saudaranya yang sering bertengkar. Dan papaku ini karena anak nomor 2, jadi dia juga jadi sok kayak pahlawan kesiangan gitu, Cindy, menengahi kakak dan adiknya. Kayak mungkin papanya kayak gini ya. Stop semuanya, stop! 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 Kamu kakak, kamu adik, stop! Stop! Pokoknya ya, kalau jadi saudara, jangan nyusahin saudara yang lain. Kasih tahu Cindelicious, Cindy. Apalagi kalau nyusahin berkedok minta tolong, Cindy. Ya kalau mampu, kalau nggak mampu jangan nyusahin lah, ini nyusahin terus ketikannya. Sepertinya dia memang emosi sekali ya, pengen curhat sama Cindy. Bayangin aja, Cindy, kalau pada mati, emang mau mati barengan? Masuk neraka barengan gitu? Utang aja sampai sekarang belum ada dibayar-bayar. Sok-sokan mau barengan, padahal aslinya nyusahin. Pertama kali saya mendapatkan cerita dengan penuh emosi ketika ini ya. Banyak typo, ceritanya kesana kemari, tapi nggak apa-apa. Cindelicious itu A sampai Z unik semuanya. Ini lagi mau buat acara lamaran, tapi malah papaku yang disuruh nalangin ini itu. Dan mereka malah nggak keluar duit 1 peser pun, Cindy. Udah lega? Udah lega? Udah enakan sekarang setelah keluar semuanya? Langsung aja ke pesan moralnya, Cindelicious. Jangan menyusahkan saudara kamu. Lanjut ke cerita ketiga. Cerita ketiga ini sekaligus saya mengenalkan segmen terbaru di cerita Cindy. Inilah dia, Telol Telita Holol. Pada segmen Telol ini, Telita Holol akan dibawakan oleh Vania. Kalau gitu, Cindelicious kita panggil bersama-sama. Vania, Vania, di sini ada telol. Silahkan baca cerita. Selamat datang di Telol, Telita Holol. Langsung saja saya bacakan cerita Cindelicious. Saya mau cerita pengalaman horor saya waktu kecil dulu. Di Lombok tahun 1998, jam 2 siang, ketika semua orang sedang tidur siang, saya, Adit, dan Bayu main di gang perumahan kami. Kami bukan anak yang suka tidur siang. Mau panas, terik, atau hujan badai, kami tetap main. Jalanan gang perumahan kami waktu itu sepi. Tidak ada kendaraan yang lewat. Dan kami memilih untuk main petak umpet. Adit yang jaga, saya dan Bayu bersembunyi. Ketika Adit mulai menghitung 1-20, Bayu bersembunyi di balik pohon mangga dalam tanah kosong yang belum dibangun. Saya bersembunyi di balik bak sampah besar waktu itu. Selagi bersembunyi, saya mencium bau menyengat, seperti bau keringat manusia. Awalnya saya pikir bau menyengat ini dari dalam bak sampah di samping saya. Kemudian, saya mendengar bunyi berkelontang di dekat saya di dalam bak sampah. Saya pikir mungkin kucing yang sedang mencari makan. Suaranya makin berisik. Saya risau, curiga Adit akan menemukan tempat persembunyian saya kalau berisik. Saya mencoba mengusir kucing itu. Saya buka penutup bak sampah, tapi yang saya temukan bukan kucing. Bukan kucing, tapi seekor babi. Saya kaget sekali. Bagaimana bisa ada babi nyasar ke komplek ini? Babi tadi pun terkesan kaget waktu saya membuka penutup bak sampah. Refleks, babi itu loncat keluar bak. Saya berteriak, seekor babi bisa loncat? Baru saya perhatikan sesaat kemudian pada keempat kaki babi tadi menempel 4 telapak tangan manusia, alih-alih kaki babi. Saya makin menjerit ketakutan. Babi itu pun lari
dengan keempat telapak tangan manusianya. Adit dan Bayu menyusul saya, bertanya kenapa saya teriak. Ada babi, saya bilang, tapi tangannya manusia. Adit dan Bayu kelihatan bingung. Mereka menoleh ke arah larinya babi tadi. Dan mereka akhirnya kaget juga melihat babi itu berpegangan pada pagar rumah dengan 4 telapak tangan manusianya. Babi itu menatap kami seolah menantang untuk dikejar. Adit takut, mukanya ngeri. Tapi Bayu berteriak, ambil kayu, kejar babinya sebelum dia lari. Dengan komando Bayu, bertiga kami mengejar babi itu, yang sekarang sudah lompat ke seberang pagar. Langkahnya cepat. 4 telapak tangan manusia itu nampak gesit meninggalkan kami yang sedang terengah mengejar babi jadi-jadian itu. Akhirnya, babi jadi-jadian itu masuk ke semak-semak dan menghilang. Saya, Adit, dan Bayu masih syok. Lama kami bengong, sampai akhirnya kami tertawa karena nervous. Apa itu tadi? Kalau menghayal, tidak mungkin sampai 3 orang melihat hal yang sama. Kalaupun itu babi, yang kebetulan kakinya telapak tangan manusia, dari mana datangnya babi itu? Masih menjadi tanda tanya sampai sekarang. Kami pulang, saya pun cerita ke orang tua. Orang tua saya cuma bilang, saya berimajinasi. Ya sudah, saya pendam cerita ini sendirian. Besoknya kami bertemu lagi. Adit cerita kalau orang tuanya bilang kemungkinan itu adalah babi ngepet. Mungkin iya, mungkin bukan. Kami tidak tahu. Sampai sekarang kami sama-sama sudah besar, sering cerita tentang babi itu jika kami bertemu. Rasanya ingatan mulai blur. Bahkan Adit bilang, apa dulu kita menghayal, tidur siang terus mimpi tentang babi bertelapak tangan manusia. Tapi tidak, semua itu jelas buat saya. Baunya, caranya dia berlari, dan saya tidak akan lupa bunyi langkah kaki babi itu sampai sekarang. Jangan lupa saksikan cerita Cindy episode 8 bersama saya Fania di Telol, Telita Holol. Demikian segmen Telol, Telita Holol. Saya pamit undur diri. Sudah kembali lagi seperti semula, Sinilisius. Itu dia tadi, Telol, Telita Holol. Kalau Sinilisius punya Telita Holol yang lain, langsung kirimkan aja, nggak apa-apa. Nanti akan masuk segmen Telol, Telita Holol. Kita lanjut yuk ke cerita keempat. Entah ini cerita akan dibaca atau enggak. Aku mau share pengalaman aku, Cindy. Terutama untuk ibu-ibu yang lagi hamil di luaran sana, atau suami-suami yang istrinya sedang hamil. Apa ini? Kenapa introduction paragraf pertamanya sangat menarik sekali? Sinilisius, ada yang hamil? Kalau emang ada, saya doakan semoga kalau anaknya cewek mirip saya. Kalau cowok mirip Alvan lah gantengnya. Kita baca yuk sama-sama. Ini kejadian yang aku alami, Cindy. Waktu itu aku hamil anak pertama. Dan aku dan suami aku senang sekali. Kami baru saja menikah dan bisa langsung dikarungin. Bisa langsung dikarya. Bisa langsung dikaruniai anak. Keluarga mertua pun ikut senang, Cindy. Banyak wejangan-wejangan yang diberikan selama aku hamil. Apa yang pamali untuk dimakan atau pamali untuk dilakukan selama aku hamil. Baik oleh aku dan suamiku. Supaya anaknya sehat dan selamat. Emang begitu ya? Sinilisius ya?
Oh, bener gak sih Cindy-licious katanya kalau sedang mengandung, kalau ceweknya tetap dandan, tetap cantik, itu anaknya cewek. Tapi kalau ibunya itu kusam, kucal, gak mau dandan, itu anaknya cowok. Bener gak? Soalnya mama saya waktu mengandung saya, itu dia tetap cantik, tetap dandan. Gimana dong? Lanjut yuk. Salah satu yang gak dibolehin adalah suamiku dilarang mancing selama aku hamil. Katanya itu bisa membawa sial karena menyiksa binatang, Cindy. Suamiku hobi mancing, Cindy. Keluarga mertua waktu itu bilang jangan mancing dulu selama aku sedang hamil. Tapi yang namanya hobi laki-laki mana bisa disentikan, Cindy. Dan aku sebagai istri gak mau lihat suamiku stres dong. Apalagi dia udah punya beban pikiran untuk mengumpulkan uang aku bersalin nanti. Jadi ya aku izinin aja dia mancing. Toh aku gak percaya-percaya banget sama masalah-masalah mitos, Cindy. Oh iya, suamiku ini suka mancing di rawa-rawa atau sungai gitu ya, Cindy. Bukan di kolam pancing. Itu hubungannya apa ya? Setiap mancing, suamiku selalu bawa ikan. Dan ikannya kami makan, Cindy. Yang menjadi kebiasaan suamiku adalah cara bunuh ikannya, Cindy. Yaitu kepalanya dipukul pakai palu. Itu adalah cara cepat dan efisien untuk matiin ikannya, Cindy. Ini misalnya ikan ya. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Mati dong ikan, mati. Semuanya lancar-lancar aja, Cindy. Sampai hari lahirnya anak aku. Saat itu perutku sudah sakit sekali, Cindy. Aku dilarikan ke RS bersalin. Singkat cerita, anak itu lahir selamat. Keluarga mertua yang ikut saat itu ikut senang. Sampai kami melihat bayiku, Cindy. Saya masih belum punya editor tahu. Gak ada gitu yang mau melamar jadi editor saya. Kenapa ya? Padahal enak loh kerja tanpa digaji. Saya menggaji kamu dengan exposure dan pengalaman kok. Ayo dong lamar. Mata bayiku bengkak, Cindy. Walaupun tertutup. Besar-besar seperti mata ikan, Cindy. Mulut bayiku terbuka. Rahang bawahnya maju. Monyong ke depan. Megap-megap seperti ikan yang kehabisan nafas, Cindy. Aku sontak ingat sama ikan-ikan yang dipukul kepalanya pakai palu oleh suamiku. Gini kali ya. Gitu kali ya bayinya ya. Serem juga ya kalau bayinya kayak gitu baru lahir. Nangis nggak? Kalau nangis, serem kali bunda. Dan kagetnya lagi, ini kebetulan atau enggak, kepala bayiku waktu itu ada cekungan kecil persis seperti bolong dipukul oleh sesuatu. Sebentar ada WhatsApp masuk. Sudah. Perasaan aku bercampur antara terharu karena aku melahirkan, sekaligus ngeri ngeliat anakku sendiri, Cindy. Apakah ini semacam pamali? Apakah ini semacam kutukan? Apakah, Cindy? Dokter dan bidan waktu itu melihat aku panik, bilang kalau itu normal terjadi pada saat bayi baru lahir. Dan katanya nanti akan normal setelah beberapa minggu, Cindy-licious. Tapi aku sudah parno, Cindy. Sempat aku menyalahkan suamiku yang mancing. Tapi untungnya aku ditenangkan oleh keluarga mertua. Kalau enggak, aku buang bayiku, Cindy. Enggak apa, terakhir tuh saya nambah-nambahin. Kemudian ternyata muka anakku berubah akhirnya seperti manusia setelah beberapa seperti manusia. Emang sebelumnya seperti apa? Setelah beberapa hari, Cindy, hehe. Ya, namanya ibu, apalagi ini anak pertama. Wajar kan aku tantrum, Cindy. Sampai sekarang pun anak aku tumbuh sehat dan kuat dan aktif.
Mungkin karena sering makan ikan hasil tangkapan bapaknya mancing ya Cindy. Hehehehe. Sekarang kalau aku ingat-ingat lagi kejadian waktu itu, aku cuma malu sendiri Cindy. Tok tok tok. Tok tok tok. Mungkin saat itu aku terlalu panik sebagai calon ibu baru. Wajar mbak, wajar. Tapi waktu aku hamil anak kedua, suamiku aku larang mancing sama sekali Cindy. Kalaupun mau makan ikan, mending beli di pasar yang masih fresh dan biarin abangnya yang bunuh ikannya Cindy. Sekian ceritaku Bu Cindy, semoga ada hikmahnya. Pesan moralnya ikan lisius. Kok pesan moralnya Cindy Lisius? Kalau kamu lagi hamil anak pertama terutama, hati-hati mana yang pamali dan mana yang nggak pamali. Biasanya karma dari suami juga bisa kena loh. Hati-hati, hati-hati. Tok 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 tok. Oke Cindy Lisius, itu dia cerita episode kali ini. Ingat, kalau cerita kamu ingin diceritakan di cerita Cindy, langsung aja DM ke Avan Putrava 24. Ketik yang rapi, jangan lupa salam semuanya untuk Cindy Lisius juga. Jangan lupa untuk like, komen, dan share cerita ini ke semua grup yang ada di WhatsApp kamu atau semua platform sosial media yang ada di handphone kamu. Kalau enggak, saya doain pantat kamu bisul sampai fistula ani. Amin, amin, amin. Ya sudah, sampai ketemu di cerita Cindy selanjutnya. Jangan ketinggalan.